Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Tuti dalam video pembelajaran matematika. Dalam video saya kali ini, kita akan belajar tentang materi kelas 12 program IPA, distribusi binomial. Ya. Sebelum kita membicarakan distribusi binomial, maka dalam video kali ini kita akan membahas dulu tentang variabel acak, di mana variabel acak ini terdiri dari dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Tapi yang akan kita bahas hanya variabel acak diskrit. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang distribusi, peluang, variabel acak diskrit. Kemudian kita juga akan membahas tentang fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita harus mengingat kembali tentang materi yang sudah pernah kalian terima di matematika wajib ya. Kelas berapa nih? Kayaknya kelas 11. Tentang kombinatorik. Kombinatorik. Ya, meliputi kaidah pencacahan, ada juga permutasi, ada kombinasi, dan ada peluang. Ya, oke. Yang akan kita bahas untuk kombinatorik, kita hanya akan mengingat dua dulu ya. Dua saja ini yang akan sering kita temui, yaitu kombinasi dan peluang. Kita masuk ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah cara memilih R, ya, memilih R dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Kalau yang memperhatikan urutan itu permutasi. Ya. Kemudian simbolnya adalah NCR, di mana NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Dengan catatan di sini N lebih dari R dan N lebih dari 0. Ya. Contohnya ya. Contoh. Kalau dalam sebuah kotak ada 5 bola merah dan 3 bola putih, akan diambil 3 secara acak. Pertanyaannya, berapa cara? Berapa banyaknya cara agar terambil A. 3 merah, B. 3 putih, C. 2 merah, 1 putih, D. 1 putih, 2 merah. Ya, misalnya begitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas satu saja. Ya, kita akan membahas satu.
Oke, ini yang A. Terambil 3 merah. Oke. Dari yang ada 5 merah, mau diambil 3. Gampang, langsung 5 kombinasi 3. Ini artinya 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Ini 5 dikurangi 3 faktorial. Ketemunya 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Berapa ini? 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 kali 3 faktorial kali 2 kali 1 ya. Ya. Gini ya, ini dapat 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Oke. Sekarang kita bahas yang peluang ya. Masih dari soal yang sama. Kita akan kerjakan peluangnya. Tapi sebelumnya kita ingat kembali apa itu peluang. Nah, kalau kalian ingat, peluang itu disimbolkan sebagai NA per NS. Di mana NA adalah kejadian yang diharapkan ya, kejadian yang diharapkan. Sementara NS adalah semua kemungkinan kejadian. Ya. Oke. Dari soal yang ada, kita akan tanya berapakah peluang terambilnya ketiga bola berwarna merah. Ya, jadi peluang dari 3 merah. Nah, kalau peluang berarti ada penyebutnya ya. Oke, NA-nya itu berarti 5C3 ya. Kita lihat di sini. Merahnya ada 5. Diharapkan 3-nya merah. Nah, berarti 5C3. Nah, NS itu dari semua kemungkinannya. Kemungkinannya adalah dari semua bola 8 diambil 3. K8C3. Oke. Untuk 5C3 sudah ada di sini ya. 5C3 udah ketemu tadi 10, kita taruh di sini 10. Nah, tinggal ngitung 8C3 ya, kita hitung. 8C3 itu artinya 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Ya, ini 5 faktorial berasal dari 8 min 3. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Kita coret. 3 kali 2, 6 ya. Ini juga coret, jadi ketemunya 56. Jadi di sini peluangnya adalah 10/56. Ya, ini peluang. Oke, kalian masih ingat? Oke. Sekarang kita belajar tentang variabel ya. Variabel. Kita tujuannya nanti ke variabel acak, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu variabel ya. Variabel. Variabel dinyatakan sebagai sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi variabel adalah sesuatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Contoh, bilangan kuadrat yang kurang dari 30. Ya, ini kan tidak tunggal ya.
Oke, kemudian yang kedua, contohnya bilangan bulat lebih dari 3. Ya, ini nilainya tidak tunggal. Ya, coba berapa? Bilangan kuadrat kurang dari 30. Ada 4, ada 9, 16, 25 gitu ya. Nah, bilangan bulat lebih dari 3 juga tidak tunggal. Ini banyak sekali nih. Nah, kemudian variabel terbagi 2. Ada variabel diskrit ada variabel kontinu. Ya. Variabel diskrit itu variabel yang dapat dihitung, ya. Variabel yang nilainya dapat dihitung. Berhingga pada batas tertentu. Kalau yang kontinu, yang tidak dapat dihitung, yang tak berhingga. Contohnya yang ini adalah contoh yang A, contoh yang ini. Nah, ini termasuk variabel yang diskrit. Bilangan kuadrat yang kurang dari 30. Ini bisa dihitung. Nah, tadi 4, 9, 16, 25. Bisa dihitung. Kalau ini tidak bisa dihitung. Banyak sekali. Bilangan yang lebih dari 3 sampai tak hingga. Nah, ini contoh dari yang kontinu. Dan kita hanya akan membicarakan yang diskrit. Oke, itu variabel. Sekarang variabel acak. Variabel acak. Apa itu variabel acak? Yaitu variabel, ini mudahnya ya, yaitu variabel yang nilainya ditentukan dalam ruang sampel. Ya. Jadi variabel ini nilainya ditentukan dalam ruang sampel, berarti dalam sebuah percobaan. Ya. Atau dinyatakan juga variabel acak adalah suatu fungsi yang menghubungkan semua bilangan real dengan ruang sampel. Ya. Oke. Contohnya ya. Contohnya kita ambil pada percobaan ya. Kita lanjutkan pada percobaan lemparan koin ya. Bentar, maaf. Ya, percobaan pelemparan koin yang dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, ini percobaan pertama, pelemparan pertama, ini pelemparan kedua, ini pelemparan ketiga. Pada pelemparan pertama kemungkinannya angka gambar. Demikian juga pada pelemparan kedua, angka gambar. Angka gambar. Pada pelemparan ketiga sama. Ada 2 kemungkinan. Masing-masing ini 2.
angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Sehingga pada percobaan ini ruang sampelnya adalah yang pertama nih, angka, angka, angka. Angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Dan gambar, gambar, gambar. Ini ruang sampel. Ya. Dari ruang sampel ini kita bisa menentukan variabel acak yang kita inginkan. Ya, kita bisa menentukan X-nya. Ya, misalnya ini variabel acak pertama ya. Variabel acak pertama ini banyaknya angka. Banyaknya angka. Maka kita tentukan nilainya. Nih, banyaknya angka 3. Banyaknya angka 2. Banyaknya angka 2. Banyaknya angka 1. Ini 2. Ini 1. Ini 1. Ini 0. Nah, oke, ini berdasarkan variabel acak yang kita tentukan. Oke, bisa nggak membuat variabel yang lain, variabel acak yang lain? Bisa. Misalnya, nih kita tulis X2 nih variabel acaknya adalah banyaknya gambar. Bisa. Ya, kalau banyaknya gambar maka ini bukan 3, tetapi ini lihat nggak ada gambarnya, berarti ini 0. Nah, ini gambarnya 1. Yang ini juga 1. Yang ini 2. Yang ini 1. Ini apa? 2. Oke, yang ini 2. Yang ini 3 ya. Oke, sekarang dari penentuan variabel acak kita buatkan tabelnya ya. Kita buatkan tabelnya nih, X-nya, ini Fx-nya. Oke. Ya. Kita lihat bahwa nilai yang ada itu 0, 1, 2, dan 3. 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk X sama dengan 0, coba F-nya berapa? Kita punya rumus F X itu sama dengan P dari X. Sehingga F0 adalah P dari X sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Kita pakai tabel yang variabel acaknya yang pertama ya. Ini variabel acak yang pertama. Untuk yang X-nya 0 ini ya. Ada berapa? Ada 1, cuma ini tok. 1 dari 8 kemungkinan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1/8. F1 kita masukkan berarti peluang dari X sama dengan 1. Satunya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 dari semua kemungkinan yaitu 8. F2 sama dengan peluang dari X sama dengan 2. X sama dengan 2 nih. 1, 2, 3. N-nya ada 3 dari 8. Oke, sekarang F3. F3 nih hanya ada 1.
Ya, ini sama dengan P dari X sama dengan 3. Ini nilai P-nya adalah 1/8. Oke, ini kita masukkan. X0 ini 1/8. X1 3/8. X2 3/8. X3 1/8. Nah, bentuk seperti ini, inilah yang disebut tabel distribusi peluang variabel acak diskrit. Ya, oke, berarti teman-teman sudah paham ya apa itu variabel acak, ya, apa itu variabel acak diskrit. Oke, sampai di sini berarti kita sudah masuk ya, sudah masuk ke distribusi peluangnya. Oke, nanti kita akan lanjut ke distribusi peluang. Baik, kita lanjutkan tentang distribusi peluang variabel acak diskrit, ya. Oke, ada 3 cara untuk menyatakan distribusi peluang variabel acak diskrit. Yang pertama, dengan tabel. Yang kedua, dengan persamaan fungsi. Yang ketiga, dengan grafik. Ya. Oke. Tabel seperti yang tadi sudah kita buat untuk pelemparan koin dengan 3 kali percobaan, kita tadi sudah mendapatkan, ya, ini ya, yang di sebelumnya, ini kita sudah mendapatkan tabel distribusi peluang variabel acak diskrit. Kita pindahkan ini dalam bentuk yang mendatar. Ya, jadi di sini X, di sini F, X. Ini sama, cuma saya buat mendatar, bukan tegak ya. 0, 1, 2, 3, di mana ini adalah 1/8, 3/8, 3/8, dan 1/8 ya. Nah, ini kalau dibuat ke dalam bentuk persamaan fungsi, di sini fx-nya ya. Kita lihat bilangan ini. Hanya ada 2 bilangan, yaitu 1/8 dan 3/8. Maka di sini isinya hanya 1/8 dan 3/8. Di mana 1/8 ini untuk X, ya kita lihat 1/8 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Berarti untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Sementara untuk 3/8, ini kita lihat. Untuk, nih kita lihat. Ini X-nya 1 dan X-nya 2. Untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, 0 ini untuk X yang lainnya. Artinya, untuk X yang lainnya di luar 0, 1, 2, 3 nilainya 0. Karena tidak ada. Oke, sekarang yang berikutnya adalah bentuk grafik. Ya. Kita buatkan bentuk grafik. Ini X, ini Y. X itu untuk 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Ini O ya. Kemudian yang ke atas ini untuk nilainya. Untuk fx-nya. Untuk fx berarti
Ini 1/3, 2/3, 3/3 ya. 1/8 maksudnya. 1/8, 2/8, 3/8. Nah, kita petakan. Untuk yang 0, ya, ini jadinya 1/8. Ya, 1/8 di sini. Ya, inilah grafik untuk X sama dengan 0. Kemudian yang 1, 3/8. Berarti begini. Nah, ini yang 1. Yang 2, 3/8 juga. Yang 3, 1/8. Ya, ini grafik dari distribusi peluang variabel acak. Oke, bisa dipahami? Inilah 3 bentuk dari distribusi peluang variabel acak diskrit. Ya, baik. Fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit, ya, di mana kita punya F besar C, ya, di sini ada F besar C ini sama dengan P dari X, di mana X kurang dari sama dengan C. Ya, ini memiliki nilai ini sama dengan F kecil X sama dengan F0 ditambah F1 sampai FC. Ya. Apa artinya ini? Kita ingat kembali yang koin. Kita hadirkan kembali pelemparan 3 koin yang tadi. Di mana nih X, ini F, X. Ya, masih ingat Mas, Mbak? Ini 0, 1, 2, 3. Di sini 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Ya, kita cobakan ke F besar ya. Kalau F kecil tadi sama dengan peluang nilainya. Kalau F besar itu untuk fungsi kumulatif ya. Jadi F0 itu berarti sama dengan P dari X kurang dari sama dengan 0. Nah, kurang dari sama dengan 0 kita hanya punya 0-nya ya. Berarti ini sama dengan, di sini, sama dengan F dari X sama dengan 0. Jadi sama dengan peluang untuk X sama dengan 0. Kita lihat di sini. Untuk X sama dengan 0 hanya 1 ya. Karena kurang dari 0 sudah tidak ada. Maka hanya F dari X sama dengan 0. Di mana nilainya adalah ya 1/8. Sekarang untuk F1 berarti ini dari P atau peluang X kurang dari sama dengan 1. Nah, yang kurang dari sama dengan 1 itu adalah F X sama dengan 0 ya, ditambah F X sama dengan 1. Ya, atau bisa dituliskan F0 ditambah F1. Di mana F0 kita tahu ini 1/8, F1 3/8. Kita masukkan 1/8 ditambah 3/8. Ketemunya 4/8. Oke, sekarang F2. Di mana F2 sama dengan P dari X kurang dari sama dengan 2. Ini terdiri dari F0 ditambah
F1 ditambah F2. Maka 1/8 ya, kita lihat di sini 3/8 ditambah 3/8. Ketemunya 7/8. Sekarang untuk F3. F3 berarti sama dengan P dari X kurang dari sama dengan 3. Terdiri dari yang X kurang dari sama dengan 3, berarti dari F0 ditambah F1 ditambah F2 kurang dari, ini kurang dari 3. Nah, ada sama dengan 3, berarti 3-nya masuk. Ya, berarti kita masukkan 1/8 ya, kita lihat di sini ya. Terus 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 1. Ya, ini ciri dari kumulatif. Semua peluang kalau dijumlahkan ketemunya 1. Ya. Nah, ini kalau kita buatkan bentuknya, bentuk penulisannya, ya, bentuk penulisan dari fungsi distribusi kumulatif untuk variabel acak diskrit. Ya. Ini F-nya, F besar ya, Mas, Mbak. Kalau tadi untuk distribusi peluang, itu F-nya kecil. Kalau ini kumulatif itu F-nya besar. Ya, kita lihat di sini bilangan yang terjadi adalah 1/8, kemudian 4/8, kemudian 7/8 ya, kita centang ya, 1/8, kemudian 4/8, kemudian 7/8 dan 1. Ya, maka kita buatkan di sini fungsinya. Ya, kita tuliskan di sini. Berarti ini 1, ini 7/8, kemudian 4/8, kemudian 1/8 dan 0 ya. 0 ini untuk X kurang dari 0 ya. Untuk X yang kurang dari 0 ya, kita lihat. Tidak ada. Untuk X yang kurang dari 0 itu tidak ada. Ini 0 nilainya. Nah, 1/8 ini berarti kita lihat ini F0. F0 itu untuk X ya, untuk X sama dengan 0. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari 1. Ya, 0 kan kurang dari 1 ya. Oke, untuk yang 4/8 ini untuk X, ini F1, berarti lebih besar sama dengan 1, tapi kurang dari 2. Untuk yang 7/8, kita lihat 7/8, di mana 7/8? Nah, ini 7/8 itu F2 ya. Berarti untuk ini kumulatif sampai F2 ya. Berarti X lebih besar sama dengan 2 kurang dari 3 ya, kurang dari 3. Oke, sementara kalau untuk nilai 1 ini berlaku untuk X yang kurang dari sama dengan 3. Ini namanya fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatkan subscribe. Terima kasih untuk yang sudah subscribe.